dalam rangka menjalankan sebuah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim yang mukallaf dan yang laki-laki. Selanjutnya selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan, dari kegelapan kemusyrikan kepada cahaya iman dan Islam, sehingga umat manusia terbebas dari belenggu kemusyrikan. Walaupun sekarang 2/3 atau 3/4 manusia di bumi ini belum mengimani tentang ajaran-ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini hari Jumat pertama di bulan Sya'ban ini, dan insya-Allah 3 Jumat lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Baru saja kita melewati bulan Rajab. Maka kita perlu mengingat bahawa ketiga bulan ini merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah SAW, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, dan Ramadan bulan umatku. Maka dengan kemuliaan bulan ini perlu kita meningkatkan kesucian jiwa, ketakwaan, keimanan. Tentu saja itu semuanya dengan keikhlasan kita. Setiap kita dituntut untuk menjalankan ibadah dan meningkatkan ibadah di bulan-bulan ini. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah janganlah kita meninggalkan dan menyia-nyiakan waktu untuk membersihkan jiwa kita dalam 3 bulan ini, dan yang tersisa 2 bulan ke depan ini merupakan bulan yang mulia. Kita tingkatkan amalan-amalan ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita di sini dengan masuknya bulan-bulan yang mulia ini, kita mensucikan jiwa, mensucikan diri dari berbagai noda-noda dan dosa-dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori diri sendiri. Maka mensucikan diri ini tentu saja, kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa mensucikan diri itu dengan adanya ilmu dan pendidikan. Kalau itu sudah ada, tentu saja bagi kita, walaupun kita seorang orang awam yang tidak paham dengan ilmu lebih mendetil atau lebih mendalam, tentu saja mensucikan diri ini pasti ada oleh jiwa-jiwa yang kemarinnya kotor, sekarang sudah membersihkan diri. Artinya, kalau sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan, suci hati kita dengan senangnya masuk bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadah minan niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah tubuhnya dari api neraka. Diharamkan tubuhnya dari api neraka. Bukan hanya dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diharamkan tubuhnya dari api neraka. Berarti kalau kita sudah memiliki sebuah keinginan atau dengan senangnya bulan Ramadan itu datang, maka kita sudah menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bagaimana bentuk senangnya? Tentu saja senang itu berbeda antara setiap individu. Mungkin tidak perlu kita bahaskan tentang senang itu. Kita mungkin sudah tahu, senang dengan masuknya bulan Ramadan mungkinnya di antara kita, atau di antaranya kita bisa lihat dengan bisa beribadah, meningkatkan ibadah dengan sebanyak-banyaknya di bulan itu. Bisa melaksanakan puasa dengan tenang di bulan itu. Bisa melaksanakan memberikan sedekah dengan banyak di bulan itu. Itu dengan senangnya. Yang mungkin dengan kebaikan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain satu kebaikan mungkin dibalas 10, mungkin di bulan ini satu kebaikan dibalas dengan 70 atau 100. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita mempersiapkan untuk masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Tentu saja membersihkan diri ini, kalau menurut Imam Al-Ghazali mengatakan itu ada tingkatan, 3 tingkatan. Kita melihat bahawa membersihkan ini jiwa kita, hati kita, supaya dia tenang dan bersih untuk memuliakan bulan yang mulia di sisi Allah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan pertama adalah dengan takhalli. Artinya mengosongkan segala jiwa yang kotor, atau pikiran-pikiran yang kotor, atau perasaan-perasaan yang tidak baik. Kosongkan semuanya. Contoh, kalau kita melihat sebuah kaleng, sebuah drum, ember. Kalau di dalam ember itu penuh dengan sampah,
Tentu saja kain bersih tidak bisa masuk, membludak keluar. Tentu saja simpanan yang bagus itu nggak bisa masuk ke dalam ember itu, karena dalam ember itu penuh dengan sampah. Apalagi ember itu dengan penuh kotoran-kotoran, sehingga sesuatu yang baik dimasukkan ke dalam ember itu semuanya menjadi tidak bisa digunakan lagi. Maka itu perlu berkhali, artinya mengosongkan segala keburukan yang ada di dalamnya. Di dalam jiwa kita kalau memang ada yang buruk-buruk, yang tidak baik, maka perlu dikeluarkan dan dibuang jauh-jauh dari jiwa kita. Setelah kita melihat bahwa itu sudah kosong semuanya, yang jelek, yang buruk itu sudah tidak ada lagi dalam jiwa kita, maka kita masukkan sesuatu yang baik ke dalam jiwa kita. Sama seperti ember tadi, buangkan semua kotoran, buangkan semuanya sampah yang ada di dalamnya. Bisa kita masukkan ke dalamnya itu beras atau air bersih atau sesuatu yang baik dan bermanfaat di dalamnya. Karena apa? Karena kotoran tidak ada lagi di dalamnya, dan isi yang kita masukkan itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian jiwa kita. Artinya dengan masuk yang baik-baik itu, kalau menurut tingkatan yang kedua itu bertahalli. Yang pertama sudah tahalli, kosongkan semuanya, maka isikan yang baik dengan bertahalli. Halli ini adalah memasukkan sesuatu kebaikan ke dalam ruh dan jiwa kita. Artinya buangkan suuzan kepada Allah, suuzan kepada manusia, baiklah husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia. Bahkan bukan hanya Allah dan manusia saja, sekeliling kita ada alam semesta, ada alam, rumput, pohon-pohonan, semut, dan macam-macam yang ada di sekeliling kita itu dengan husnuzan kepada mereka-mereka. Contoh, kalau orang marah kepada semut, kenapa kita taruh gula di atas meja? Kalau kita taruh gula di atas meja, semut itu pasti akan datang. Tapi kalau semut datang itu kalau kita marah, maka itu sudah tidak baik. Kesalahan bagi kita karena kita pancing mengundang mereka untuk datang. Misalnya seperti itulah kira-kira. Maka husnuzanlah kepada semut, karena mereka tidak punya akal, yang hanya punya nafsu. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau itu sudah ada, sudah baik dan sudah bersih semuanya, sudah kita isi, tentu saja itu belum ada sebuah kebaikan kalau isi di dalamnya belum dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah isi jiwa ini yang sudah kita masukkan dengan husnuzan, dengan sebaik-baiknya, khususnya kepada diri sendiri. Ilmu yang sudah dapat kita pakai, kita gunakan untuk beribadah kita. Pemahaman yang sudah ada bagi kita, kita gunakan untuk beribadah kita. Kita paham. Di antara ilmu kita tentu saja belum lengkap. Mungkin hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Contoh, kalau kita melihat bahwa kita tidak mungkin belum bisa salat. Semua kita yang sudah hadir di masjid sudah tahu tentang salat. Apa yang dia ketahui? Yang pertama, salat tahu bahwa adalah perintah daripada Allah. Yang kedua, dia tahu bahwa salat itu adalah wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturannya. Yang ketiga, kalau salah melaksanakan salat, tentu saja Allah tidak akan diterima ibadah kita. Maka perlu itu kita lengkapkan. Apakah misalnya salat itu sudah kita mengetahui, kita kadang belum tahu tentang bacaan,
bacaan kita banyak yang salah. Apa contohnya? Dalam baca surat Al-Fatihah, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mana fasihnya? Padahal sudah tahu bahwa itu adalah harus betul. Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hurufnya ha yang sudah harus dibaca dengan huruf ha, ternyata dibaca huruf ha. Ihdinas siratal mustaqim, dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini para imam. Pasti tentu saja kalau salah kita baca, salah arti. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami kepiting yang lurus. Mungkin dalam kamus lain cerita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami aturan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Aturan dan jalan itu memang artinya berdekatan, tetapi kalau kita baca beda huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah itu pasti beda arti. Tentu saja bacaan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kalau kita lihat di kampung, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Bukan sabbit qalbi, sabbit kalbi. Sudah berubah maknanya. Qalbi yang artinya hati, tetapkanlah hatiku ke dalam taat, ya Allah. Karena bacaannya sabbit kalbi, tetapkanlah anjingku ke dalam taat. Jadi kalbi dengan qalbi jauh sekali berbedanya. Maka itu perlu kita lengkapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya yang kalau belum paham, seolah-olah kita sudah benar bacaannya, kita sudah tahu bacaan semuanya sudah benar. Tentu saja kalau kita ketemu dengan guru yang lebih paham, bacaan kita ada yang tidak benarnya. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah perlu kita bertajalli, memperbaiki sesuatu yang sudah ada dari kita, artinya meningkatkan lagi yang sudah ada di dalam jiwa kita, yang baik-baik sudah ada, maka perbaiki terus. Manusia tidak ada yang tidak punya salah, dan manusia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi orang yang baik adalah orang yang ingin memperbaiki diri, orang yang ingin mensucikan diri. Kenapa dia ingin mensucikan diri? Apakah dia kotor selalu? Tentu saja tidak ada yang bersih. Ya contoh kalau kita melihat, kalau kita pergi dari rumah menuju ke masjid, melihat ada orang duduk-duduk, waktu azan Jumat sudah tiba, terpikir dari kita, pasti mereka tidak mau ke masjid, tidak melaksanakan salat Jumat. Berarti husnuzan yang kita maksudkan itu sudah sebalik, bahwa mereka itu tidak mau ke masjid. Apakah betul mereka tidak mau ke masjid? Bisa saja begitu orang azan, siap-siap langsung ke masjid. Maka harus jangan suuzan kepada mereka, husnuzan saja. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin itu untuk membersihkan diri. Jiwa ini harus bersih dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan menyerahkan semua jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bersih, kita tuju kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, Engkaulah tujuan kami, dan keridaan Engkau yang kami tuju. Keridaan Engkau yang kami tuntut, kami dambakan, dan tidak ada yang lain di dunia ini. Itulah
hasil kita hidup di dunia ini untuk menuju kepada Allah dan untuk menuju kepada hari yang lebih abadi nantinya, maka tentu saja birahmatillah, dengan rahmat Allah. Tentu saja biridallah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu itu untuk meningkatkan jiwa kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam melaksanakan aktivitas itu tidak ada yang menyeleweng. Apakah aktivitas itu ibadah kepada Allah, ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah? Kenapa? Setiap aktivitas itu disebut dengan u'budu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah melaksanakan aktivitas yang diridai oleh Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau itu tidak sanggup engkau melihat Allah, maka ambil alternatif yang kedua. Artinya di bawahnya itu sedikit. Ingatlah, setiap aktivitas engkau itu akan dilihat oleh Allah. Maka pasti kita kalau setiap melaksanakan segala sesuatu itu akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilihat. Maka tentu saja tidak ada ruang bagi kita untuk melaksanakan kesalahan, hanya ada bagi kita untuk melaksanakan ibadah dan segala sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin demikian mau'izah hasanah di dalam khutbah singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.